Kalender liturgi tanggal 7 Desember 2021, Selasa, masa Advent 2. Bacaan pertama, Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Allah menghibur umatnya. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya sudah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang berlantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengar suatu suara, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Serukanlah seluruh umat manusia seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar yang baik. Nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu. Jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil Matius 8 ayat 12-14. Bapakmu tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Renungan. Di hadapan Tuhan, manusia itu bagaikan rumput kering yang tak berharga, tetapi Tuhan mencintai seluruh dan setiap manusia. Meskipun kawanan dombanya begitu banyak, induk-induk domba dituntunnya dan anak-anak domba di pangkunya, setiap domba sungguh sangat berharga dan dicintai secara khusus, seolah setiap domba berada dalam pangkuannya. Perhatian dan kepedulian pada masing-masing pribadi itu diwujudkan oleh Yesus, Gembala baik yang kita nantikan kedatangannya. Di tengah khalayak ramai, seringkali kita merasa hanya sebagai satu di antara banyak. Sebagai pribadi yang tak terlalu berharga dan tak patut mendapatkan perhatian khusus, tiap orang seolah hanyalah nomor yang tak berarti. Namun, tidak demikian bagi Tuhan. Dia mengenal kita satu per satu dan mencintai kita masing-masing
sehingga seolah cintanya hanya untuk diriku seorang. Bagi Tuhan, kita adalah pribadi yang berharga dan patut dicintai, bukan sekadar nomor atau tambahan yang tidak penting. Ya Allah, sadarkanlah kami akan perhatian dan cintamu. Engkau mencintai kami hingga Engkau rela mengutus putramu untuk datang dan tinggal bersama kami. Datanglah ya Tuhan Yesus. Amin.